Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Livia dari kelas 11 Akil 2 ingin membahas soal nomor 1. Setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia mengganti Undang-Undang Dasar RIS dengan Undang-Undang Sementara 1950. Disebut sementara karena A. Menghindari upaya sebagian pihak untuk tetap mempertahankan RIS. B. Mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan akibat tidak adanya Undang-Undang Dasar. C. Menunggu keputusan resmi pemerintah tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. D. Merupakan transisi dari Undang-Undang RIS ke Undang-Undang Dasar 1945. E. Menunggu Undang-Undang Dasar baru yang akan dibentuk oleh konstituante hasil pemilu. Pembahasan. Setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebagai konstitusi, Undang-Undang RIS yang sebelumnya digunakan digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Disebut sementara karena undang-undang ini hanya digunakan sebagai transisi hingga terbentuknya konstitusi tetap yang akan disusun oleh konstituante hasil pemilu 1955. Konstituante bertugas merancang undang-undang dasar baru, tetapi dalam prosesnya terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan kebuntuan politik. Akibat kegagalan konstituante, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Analisis jawaban. A. Menghindari upaya sebagian pihak untuk tetap mempertahankan RIS atau salah karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dibuat bukan untuk menghindari upaya mempertahankan RIS, melainkan sebagai konstitusi transisi setelah RIS dibubarkan. B. Mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan akibat tidak adanya Undang-Undang Dasar. Itu kurang tepat karena tujuan utama Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bukan hanya untuk menghindari kekosongan kekuasaan, tetapi lebih kepada menunggu penyusunan Undang-Undang Dasar baru. C. Menunggu keputusan resmi pemerintah tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu salah, karena saat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diterapkan, belum ada keputusan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan tersebut baru terjadi melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. D. Merupakan transisi dari Undang-Undang Dasar RIS ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu kurang tepat karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 awalnya bukan ditunjukkan sebagai transisi ke Undang-Undang 1945, melainkan sebagai dasar hukum sementara sambil menunggu penyusunan Undang-Undang Dasar baru. E. Menunggu Undang-Undang Dasar baru yang akan dibentuk oleh konstituante hasil pemilu. Itu benar karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950 digunakan sebagai konstitusi sementara sehingga konstituante hasil pemilu 1955 menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap. Namun karena konstituante gagal, akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.